Halo semuanya, balik lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Jadi kemarin seorang klien datang ke kantor saya dan beliau mengatakan bahwa beliau baru saja membeli sebuah tanah sawah yang belum bersertifikat. Nah, karena tanah sawah ini memang umumnya adalah surat-suratnya itu berupa petok D ataupun girik begitu ya. Nah, pada saat saya bertanya apakah memang ada perjanjian jual beli dan apakah memang ada surat girik yang asli dari pemilik itu sudah disertakan kepada beliau begitu ya. Lalu klien saya mengatakan bahwa ia belum mendapatkan surat apapun, tetapi uang yang sudah dibayarkan ini sudah lunas begitu ya, jadi sudah diserahkan sepenuhnya kepada si penjual ini. Kemudian ia berniat untuk melakukan balik nama pada tanah tersebut dan berencana untuk membuat sertifikat SHM begitu pada tanah yang sudah dibeli dari penjual tersebut. Nah, sebenarnya status tanah ini memang digolongkan dalam dua hal. Yang pertama adalah tanah dengan bersertifikat yang dikeluarkan oleh BPN atau Badan Pertanahan Nasional, dan bukti kepemilikannya itu biasanya berbentuk sertifikat begitu ya, ada sertifikat hak milik atau juga bisa sertifikat hak guna bangunan dan lain sebagainya. Sedangkan golongan yang kedua adalah status tanah yang non sertifikat. Mengapa disebut non sertifikat? Ya karena memang tanah tersebut belum didaftarkan di kantor pertanahan atau di BPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga bukti kepemilikan dari non sertifikat ini atau tanah non sertifikat ini yaitu surat yang dikeluarkan oleh kantor lurah ataupun kepala desa atau kecamatan begitu ya. Bentuknya adalah surat girik, letter C atau petok D ataupun berupa surat keterangan tanah. Nah, proses jual beli pada tanah petok D atau girik atau letter C itu biasanya dibuat atau dilakukan dengan cara membuat akta jual beli atau juga bisa dilakukan dengan membuat surat atau akta pelepasan hak atas tanah gitu ya. Jadi akta pelepasan hak atas tanah. Nah, akta jual beli ini harus dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Sedangkan surat pelepasan hak atas tanah itu dibuat dengan akta notaris. Tapi pertanyaannya biasanya begini gitu ya. Bagaimana kalau memang ternyata di daerah tersebut atau di tanah tersebut kita beli itu ternyata tidak ada PPAT-nya begitu. Nah, biasanya kalau memang tidak ada PPAT di daerah tersebut atau di lokasi tersebut, maka pejabat pembuat akta tanah yang ditunjuk adalah perangkat desa. Artinya bahwa bisa lurah, bisa kecamatan atau kepala camat begitu ya, atau perangkat desa yang lain seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya harus diperiksa kembali oleh si pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli. Jadi hal-hal ini dilakukan atau diperiksa sebelum melakukan transaksi ya, bukan setelah melakukan transaksi baru kemudian memeriksa hal-hal ini gitu ya, jangan dibalik seperti itu. Nah, hal yang pertama yaitu pastikan tanah tersebut sudah dilengkapi dengan surat keterangan tanah atau surat girik asli. Karena kenapa? Ya sangat sering kasus penipuan itu terjadi saat membeli tanah dengan surat girik palsu. Begitu ya. Akibatnya pembeli akan kesulitan pada saat melakukan proses balik nama ataupun pada saat proses mengubah surat tanah tersebut ke surat tanah yang bersertifikat, atau pada saat kita mendaftarkan di BPN baru kemudian kita melihat bahwa ternyata tanah ini bermasalah seperti itu. Jadi yang pertama adalah pastikan bahwa tanah tersebut sudah dilengkapi dengan surat-surat asli. Yang kedua, menelusuri riwayat tanah tersebut. Nah, penelusurannya ini biasanya gini, tanah ini kan seringkali didapatkan penjual ini dari warisan begitu ya. Jadi seringkali tanah-tanah ini memang sudah ada dari zaman neneknya atau kakeknya atau dari zaman orang tuanya yang kemudian diwariskan kepada si anak begitu ya, atau kepada cucu-cucunya begitu. Sehingga proses mencari informasi ini sebenarnya cukup mudah. Kita bisa saja pergi ke masyarakat sekitar dan bertanya mengenai kepemilikan lahan tersebut, atau kita bisa langsung segera pergi kepada kantor kecamatan atau ke kepala desa untuk bertanya mengenai riwayat tanah yang akan kita beli tersebut. Nah, hal yang ketiga adalah kita meminta bukti pembayaran PBB. Minta pembayaran bukti PBB ini sangat lumrah begitu ya, ini adalah hal yang normal ketika kita membeli tanah-tanah bersertifikat begitu. Nah, untuk lahan berstatus girik, si pemilik ini juga sebenarnya wajib untuk membayar pajak PBB setiap tahunnya begitu ya.
Sehingga bukti pembayaran ini juga bisa menjadi acuan dari bagi si pembeli atau si calon pembeli ini bahwa memang si penjual ini adalah pemilik asli tanah tersebut karena dia membayar pajak tanah itu setiap tahunnya. Nah, hal yang keempat adalah kita harus periksa lahan tersebut bahwa memang lahan itu bebas dari sengketa atau masalah hukum, atau setidaknya dia tidak berada di dalam sengketa begitu, tidak sedang dalam sengketa. Salah satu kekurangan dari membeli tanah tanpa sertifikat adalah tanah tersebut rentan bersengketa atau bermasalah hukum. Karena banyak orang sebenarnya sering mengklaim tanah tersebut adalah miliknya dengan bukti surat kepemilikan yang palsu begitu. Nah, belum lagi atas klaim tersebut ternyata orang ini sudah menggadaikan tanah yang pada saat itu ternyata kita sudah beli begitu ya. Dia sudah, ternyata ada orang lain, pihak lain yang bukan penjual ini yang sudah menggadaikan tanah tersebut dengan surat lain yang dia punya seperti itu. Nah, ini sangat rentan terjadi begitu. Apabila hal ini terjadi, maka sebenarnya satu-satunya cara ketika ini sudah dibeli pembeli ini harus siap-siap menghadapi masalah hukum dengan proses penyelesaian yang cukup rumit dan cukup panjang dan cukup menyita waktu serta tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Nah, hal yang kelima adalah kita meminta kepada penjual untuk membuat surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak sedang diperjualbelikan atau tidak sedang dalam sengketa hukum. Nah, surat pernyataan ini berfungsi untuk sebenarnya melindungi pembeli dari itikat buruk si penjual. Sehingga apabila penjual ini kemudian memberikan informasi yang tidak benar, maka dengan surat tersebut si penjual ini menyatakan bahwa dia akan bertanggung jawab secara hukum begitu ya, atau dia akan mengembalikan uang dari milik si pembeli tersebut begitu. Nah, demikian penjelasan pada video kali ini, semoga memberi manfaat dan nilai yang berharga bagi kalian semua yang sedang menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan kepada teman-teman kalian yang memang sedang membutuhkan informasi hukum yang saya sampaikan ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam keadilan.